Keanehan tingkah laku Yesus. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Markus 10 ayat 32. Tidak seperti biasanya, Yesus berjalan mendahului murid-muridnya. Sebab biasanya ia selalu berada di tengah-tengah murid-muridnya. Mengapa Yesus berjalan seorang diri mendahului murid-muridnya dan orang-orang yang mengikutinya? Mungkin Yesus merasa bahwa sebentar lagi ia harus menjalani penderitaan dan mati di kayu salib. Sebagai manusia juga, ia merasa bahwa memikul dosa seisi dunia itu begitu berat. Namun inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkan manusia dari penghukuman kekal. Alkitab menyatakan bahwa murid-muridnya merasa cemas. Keanehan tingkah laku Yesus seolah-olah memfirasatkan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dan memang benar adanya. Setelah Yesus mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, genaplah karya keselamatan itu. Sekarang ia duduk di sebelah kanan Bapa sebagai bukti kembalinya Kristus kepada otoritas tertingginya. Dalam hidup Tuhan Yesus di bumi, ia terpaksa meninggalkan murid-muridnya beberapa kali. Pertama, ia meninggalkan murid-muridnya saat ia ditangkap dan diadili oleh para imam. Markus 14 ayat 27. Kedua, ia meninggalkan murid-muridnya sesaat sebelum Roh Kudus turun ke dunia. Yohanes 16 ayat 16. Saat Yesus meninggalkan murid-muridnya, mereka benar-benar ibarat domba tanpa gembala. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan tiada berpengharapan melanda hati murid-murid Tuhan. Namun, setelah Yesus selesai mengadakan penyucian bagi dosa seisi dunia, kini ia tidak akan pernah meninggalkan murid-muridnya lagi. Tuhan Yesus berjanji dalam Matius 28 ayat 20, "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tuhan itu lebih dekat dari yang kita duga. Yang menentukan jauh tidaknya kita dengan Tuhan adalah diri kita sendiri. Kalau kita sengaja tidak mau bersekutu dengan Dia, Ia akan seolah-olah jauh dengan kita, padahal Ia tinggal di dalam kita dan bersama dengan kita. Masalahnya, bila kita tidak berdoa, Ia tidak dapat memaksa kita untuk berbicara dengan Dia. Kalau kita ingin pribadi yang paling ingin bercakap-cakap dengan kita, Dia adalah Allah sendiri. Saudaraku, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bila kita hidup di dalam kebenaran dan kekudusan, Allah akan selalu dekat dengan kita karena Allah berjalan bersama-sama orang yang takut akan Dia. Waspadailah dosa yang besar maupun yang kecil, sebab dosa dapat menghalangi persekutuan kita dengan Allah. Dosa itu seperti tembok yang tinggi yang menutup pandangan kita maupun pandangan Allah, sehingga kita akan sulit berkomunikasi dengan Dia. Kiranya renungan ini memberkati kita semua.